Akhirnya Asta muncul dan berhasil menggagalkan rencana iblis Megicula untuk meledakkan Lolo PCK. Di saat Noel, Gajah, Real, dan Carlot tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, seperti apakah pertarungan yang bakalan disajikan di episode 181 ini? Oke, nggak usah berputar-putar lagi, sediakan kopi dan cemilan, and kita putar intronya. Nah, kemunculan Asta di saat teman-temannya sudah tidak bisa berbuat apa-apa membuat Noel sangat bahagia. Karena bagi Noel, Astalah yang mengajarkannya bahwa kekuatan manusia sebenarnya adalah pantang untuk menyerah. Nah, Asta yang sudah berhasil menyelamatkan Lolo PCK lalu menyapa Noel. Dan ia pun merasa bahagia karena Noel baik-baik saja. Namun beda lagi dengan iblis Megicula yang merasa terganggu akan kehadiran manusia seperti Asta. Lalu Asta pun mengatakan kepada Lolo PCK yang belum sadar bahwa ia telah berhasil menghentikan ledakan pada diri Lolo PCK. Tetapi setelah Asta melihat kondisi Lolo PCK, ternyata masih banyak kutukan pada diri Lolo PCK yang harus dipatahkan. Serta Libe yang melihat kemunculan Megicula mengatakan kepada Asta, bagaimana bisa iblis tingkat tinggi seperti itu bisa ada di sana? Sedangkan sejauh ini baru gerbang pertama dunia bawah yang terbuka. Dan juga Libe pun menjelaskan kepada Asta bahwa kita tidak punya kesempatan untuk menang melawannya sekarang. Dikarenakan Asta sudah menggunakan mode unionnya pada saat melawan Lily dan Nahma. Dan harus menunggu selama 30 menit lagi agar dapat menggunakannya. Nah, melihat apa yang dilakukan Asta di dalam lingkup sihir dan Chain War-nya, Megicula pun berasumsi bahwa Astalah sosok yang pernah dibicarakan oleh Venica dan yang lainnya. Kalau Astalah sosok manusia yang menggunakan anti-magic. Jadi menurut Megicula, kemunculan Asta bisa membuat masalah yang ia tidak bisa prediksi. Lalu Megicula pun memastikan kalau waktu bermain sudah selesai, di mana pertama-tama Megicula berencana untuk membunuh Lolo PCK dan Venica. Jadi dengan begitu proses kebangkitannya akan selesai. Namun pada saat Megicula akan mengaktifkan sihir Curse Wedding Magic Exploding Life-nya kepada Lolo PCK dan Venica, ternyata sihir kutukan yang ia tanamkan kepada Lolo PCK dan Venica tidak bisa aktif. Dikarenakan Carlot berhasil tepat waktu mengaktifkan sihir Queen of Breeze-nya untuk menangkal kutukan Megicula yang ada pada diri Lolo PCK dan Venica. Lalu Carlot pun dengan lantangnya mengatakan kepada Megicula bahwa aku masih bisa berdiri di sini. Nah, melihat Carlot yang bisa pulih serta kekuatan sihirnya meningkat pesat, Megicula pun merasa heran akan apa yang terjadi di sekitarnya. Namun itu semua berkat sihir yang diaktifkan oleh Real, di mana sihir ini memang berbeda dari sihir yang pernah ia gunakan, yakni Twilight of Valhalla. Nah, pada saat sihir ini aktif, kekuatan sihir dari sekutu Real yang berada dalam jangkauannya akan meningkat pesat. Dan sebanyak apapun serangan yang mereka terima, itu tidak akan membuat mereka mati. Jadi menurut Real sekarang kami tak terkalahkan, meski hanya beberapa menit saja. Namun pada saat semuanya selesai, serangan yang diterima oleh sihirnya akan berbalik padanya. Tetapi saat ini Real tidak mempermasalahkan itu. Nah, mendengar Real menjelaskan tentang sihirnya, Asta pun mengatakan kepada Real bahwa itu sangat hebat dan bersyukur kalau Real masih hidup. Tetapi menurut Real mungkin ia tak akan menyelesaikan sihirnya tepat waktu sebelum ledakan itu terjadi jika Asta tidak muncul. Jadi Real pun berterima kasih kepada Asta bahwa berkat Astalah akhirnya Real memikirkan ide untuk menciptakan sihir ini. Nah, melihat apa yang terjadi di sekelilingnya, Megicula pun akhirnya mengerti bahwa manusia tak berarti jika sendiri. Namun dengan menyatukan kekuatan mereka pun mampu untuk melakukan sesuatu yang mustahil. Jadi menurut Megicula manusia memang sangat menarik. Nah, seketika itu pun juga Megicula langsung memberikan kejutan kepada mereka semua, yaitu dengan membangkitkan murid yang pernah ia latih dengan Venica. Namun semua murid itu dibunuh oleh Venica. Jadi dengan menggabungkan kekuatan iblis dan jiwa Asyr Silva, Megicula telah menciptakan 100 mayat hidup yang terkubur di bawah kastil dengan menggabungkan darah iblisnya dengan sihir baja milik Asyr Silva. Namun melihat semua itu, Real dan Carlot langsung melancarkan serangannya.
serta Asta yang masih merasakan sakit di seluruh tubuhnya dikarenakan efek dari mode unionnya setelah bertarung dengan Lily dan Nahma, tidak bisa berbuat apa-apa di pertarungan ini dan hanya bisa menghindari serangan mayat hidup itu. Nah, melihat Asta yang masih agak sempoyongan, Andin pun bergegas melindungi Asta dan Lolo PCK. Lalu ia pun berterima kasih kepada Asta karena telah menyelamatkan Lolo PCK. Namun tidak bisa dipungkiri, setelah melihat pertarungan ini, Asta pun meminta maaf kepada semuanya bahwa ia tidak bisa membantu mereka lagi dan menyerahkan semuanya pada Noel karena Asta percaya kalau Noel bisa melakukannya. Nah, mendengar apa yang dikatakan Asta, Noel pun langsung mengomentarinya bahwa apa yang kau bicarakan, kau baru saja sampai. Tetapi di sini Noel paham kalau Asta memang ceroboh sama seperti biasanya. Serta perkataan Asta tadi sudah membuat hati Noel tenang. Dan juga kehadiran Asta di pertarungan ini telah memberi Noel kekuatan. Jadi Noel baru menyadarinya sekarang bahwa ia menyukai Asta. Namun ia tidak bisa mengatakannya kepada Asta karena sekarang mereka ada di arena pertarungan. Nah, seketika itu pun juga Noel kembali mengaktifkan mode Science Tech-nya dan mengatakan kepada Megicula bahwa aku akan mengalahkanmu. Serta Asta yang baru pertama kali melihat wujud Science Tech Noel mengatakan kalau itu hebat sekali. Nah, mendengar apa yang dikatakan Asta, Noel pun menyuruh Asta untuk menjaga Lolo PCK karena Noel akan maju ke medan pertempuran. Namun sebelum Noel maju ke medan pertempuran, Undin pun memperingati Noel kalau energi mereka tidak cukup untuk menghadapi pasukan mayat hidup itu dengan Science Tech-nya karena mereka terlalu banyak. Namun di sini Riel tidak tinggal diam karena melihat Noel kembali menggunakan mode Science Tech-nya. Seketika itu Riel membantu Noel untuk mendekati Megicula dengan mengeluarkan sihir Victory Magic Door of Valhalla-nya untuk menghancurkan para mayat hidup itu. Karena menurut Riel, kekuatan Science Tech Noel dan serangan anti kutukan Carlot adalah kunci penting dalam pertarungan ini. Jadi di sini Riel akan membantu mereka berdua dengan sekuat tenaganya. Nah, begitupun juga dengan Carlot. Karena ini adalah momen krusial, Carlot pun mempertaruhkan semuanya di sini dengan mengatakan aku masih bisa bertarung serta mengeluarkan sihir serangannya, yaitu True Briar Magic Scarlet Braided Beautiful Battle Spears-nya. Nah, melihat mereka bisa membalikan keadaan, Megicula pun sudah memprediksinya bahwa manusia bisa berevolusi dan semakin kuat dalam pertarungan. Dan justru itulah di sini Megicula menganggap manusia adalah makhluk terbaik untuk dipermainkan. Namun di tengah-tengah pertarungan, Riel dalam keadaan terdesak karena si Riel tidak bisa menahan lebih lama lagi mayat hidup itu. Nah, melihat Riel dalam keadaan terdesak, Noel pun langsung mengeluarkan ketiga bungsing Science Tech-nya untuk membantu Riel. Tetapi itu pun tidak cukup untuk mengalahkan mayat hidup raksasa itu. Namun hal tak terduga pun terjadi, di mana cahaya kilat dengan kecepatan tinggi muncul dari belakang Noel dan langsung menghancurkan salah satu mayat hidup raksasa itu. Yang tak lain itu adalah Luck. Nah, seketika itu pun juga Luck membukakan jalan untuk Noel dan menyuruh Noel untuk mengikutinya. Serta Riel yang tadinya terdesak akhirnya merasa lega dan mengatakan kepada semuanya, kerja bagus, kalian semakin membuatku terinspirasi. Terlebih lagi rupanya di sini gajah belum mati. Ia pun bangkit kembali sambil mengatakan, satu lagi pertarungan petir di pertarungan jauh akan lebih baik. Tetapi saat ini aku sama saja sudah mati. Namun aku masih bisa bertarung demi Lolo PCK. Karena itu aku berterima kasih kepada kalian semua. Nah, melihat gajah bangkit kembali, Luck pun menyapa gajah. Dan mereka berdua pun langsung melancarkan serangan secepat kilat dan menghancurkan semua mayat hidup yang ada di depannya beserta iblis Megicula. Namun semuanya belum berakhir karena serangan Luck dan gajah tadi belum bisa menghancurkan jantung iblis Megicula. Tetapi Noel yang mengetahui itu bakalan terjadi lagi, Noel pun langsung bergerak cepat untuk menghancurkan jantung iblis Megicula. Namun pada saat Noel akan menusuk jantung iblis itu, ternyata Noel tidak bisa menembus sihir kutukan regenerasi milik Megicula karena Megicula sudah memprediksi semuanya. Dan ia pun mengatakan kepada Noel, walau tubuhku tidak sempurna, aku masih terkesan dengan betapa baiknya kalian bertarung sejauh ini. Namun seperti dugaanku, hanya sampai sejauh ini saja kemampuan kalian.
Namun di sini ternyata secercah harapan untuk mengalahkan Megicula belum sirna, di mana seketika itu Nozel muncul dan langsung mengurung Noel dengan sihir air raksanya. Dan ia pun mengatakan kepada Megicula, "Kalau begitu kenapa kalian masih berani menunjukkan diri kalian di depan keluargaku? Dan sudah berapa lama aku menunggu momen saat ini?" Oke guys, kita flashback dulu di mana Kapten Nozel mengingat setelah ibunya bertarung melawan Fenica, di mana Nozel tidak bisa berbuat apa-apa setelah ibunya dikutuk oleh iblis Megicula, dan kondisi tubuh ibunya terus menjadi lemah setelah pertarungan itu. Dan bahkan anggota keluarga yang lain tidak tahu apapun soal kutukan ini, dan menganggap itu hanya efek setelah melahirkan. Nah, saat ibuku dikutuk, aku juga terpengaruh akan hal itu. Bahkan jika aku bicara soal keterlibatan Megicula pada kematian ibuku, aku juga akan mati. Terlebih lagi, kutukan yang sama akan jatuh pada siapapun yang mendengarnya. Dan kutukan ini seperti penyakit yang menular. Jadi aku tak bisa mengatakan kepada siapapun soal ini. Tapi aku harus melakukan sesuatu. Karena dia adalah ibuku. Aku harus mencari cara untuk membatalkan kutukannya. Namun setelah aku mencari cara untuk membatalkan kutukan ini, ibuku mengatakan kepadaku bahwa aku sudah cukup berusaha dan sudah cukup untuk mempertaruhkan nyawaku akan hal ini. Serta ia mengatakan kepadaku juga bahwa kekuatan tak datang dengan mudah. Tapi aku pastikan kalau kalian semua suatu hari nanti pasti akan jauh lebih kuat dariku. Jadi tetaplah hidup Nozel. Nah, ibuku meninggal setahun setelah ia dikutuk, di mana aku tidak bisa melakukan apapun saat-saat itu dan hanya melihat ibuku menderita. Jadi aku memutuskan untuk menjadi kuat. Jika aku menjadi kuat, aku pasti bisa mengalahkan musuh ibuku dan melindungi saudara-saudaraku. Dan juga adikku Nebra dan Solik juga semakin kuat. Tapi mereka masih bukan tandingan Megicula. Namun pada saat Noel memintaku untuk mengajarinya sihir, aku mengajukannya dan mengatakan hal jahat kepadanya bahwa kau pembunuh ibu kita. Dan sepertinya tak mungkin bagi Noel untuk jadi kuat. Jadi akan lebih baik kalau Noel dikurung saja dan jangan mengikuti jalan yang kumiliki. Dan jangan menjadi bagian dari pertempuran ini. Namun itu tidak benar, yang membunuh ibu adalah aku, karena aku tak bisa melakukan apapun. Dan sampai sekarang aku kabur, serta takut akan kehilangan seseorang yang aku sayangi. Aku adalah pengecut yang tidak bisa melindungi siapapun. Aku tak berhak berada di hidupmu sekarang. Dan sampai saat ini yang kupikirkan adalah aku harus menjadi kuat. Dan tujuan akhirku adalah menjadi raja penyihir. Jadi aku tak boleh mati. Dan setelah mendengar kabar bahwa Megicula telah kembali, itu sangat membuatku bersemangat untuk menghancurkannya. Nah, setelah mengingat akan hal itu, Nozel pun berterima kasih kepada semuanya karena telah datang di pertarungan ini. Dan juga ternyata sejak dari dulu Nozel sudah mempersiapkan sihir untuk mengalahkan Megicula, di mana ia mengaktifkan sihir air raksanya dengan membentuknya menjadi anak panah dan langsung menyerang Megicula secara bertubi-tubi dan mengatakan kepada Megicula, akhirnya kita bisa bertemu lagi dan semua kekuatan ini hanya untuk hari ini. Nah, seketika itu pun juga Megicula tidak bisa berbuat apa-apa dalam jangkauan serangan Nozel. Dan ia hanya mengatakan kepada Nozel, apakah ini yang kalian sebut dengan reuni penuh emosi? Tapi sayangnya, iblis tidak memiliki perasaan seperti itu. Dan juga akibat serangan Nozel barusan membuat tubuh Megicula hancur lagi dan hanya menyisakan jantungnya. Tapi pada saat Nozel akan melancarkan serangannya untuk menghancurkan jantung Megicula, seketika itu Megicula melancarkan serangannya. Dan ternyata kecepatan sihir kutukan regenerasi Megicula memang sangat cepat. Namun pada saat Megicula mengeluarkan dua sihirnya lagi, yaitu sihir darah kutukan dan sihir bajanya, Nozel pun mengingat perkataan ibunya, yang dimana ibunya pernah mengatakan padanya bahwa kau mempunyai keteguhan seperti baja dan kelembutan seperti air. Dan ia pun berhasil menembus sihir darah dan sihir baja Megicula dengan sihir air raksanya. Tetapi serangan Nozel barusan itu pun belum cukup untuk menghancurkan jantung iblis Megicula. Jadi Nozel pun merubah rencananya, di mana tadinya Noel yang ia kurung dengan sihir air raksanya, ia lalu melepaskan Noel. Dan tanpa berpikir panjang, Noel pun langsung menebas jantung iblis Megicula sambil mengatakan, kita seharusnya menjadi kuat bersama. Kemenangan ini adalah kemenangan manusia yang menolak untuk menyerah. Nah, seketika itu pun juga jantung Megicula sudah hancur.
Dan di detik-detik kematian Megikulah ia pun mengatakan, "Aku sudah berhati-hati, tapi aku pasti telah melewatkan sesuatu. Namun tak kusangka aku benar-benar dikalahkan oleh manusia. Sepertinya aku tertarik. Jadi inikah kekuatan manusia sebenarnya yang muncul dari emosi manusia?" Nah guys, sampai di sini dulu. Jadi tetap pantau channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini jika kalian kepengen menunggu cerita dari seri anime terbaru lainnya. Salam AILT.